Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Muhammad Sandika Setiawan dari Departemen Sistem Informasi Mata Kuliah Infrastruktur TI yang menjelaskan mengenai evaluasi tengah semester yang dimana kita itu harus mengerjakan praktikum lab dari modul 2 yaitu Linux Overview. Sebelumnya kita telah mengerjakan dua lab sekaligus. Dua lab yaitu install a virtual machine on a personal computer, lalu working with text file in the CLI. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan lab 227 yaitu getting familiar with the Linux shell. Oke, kita akan kembali ke net akademinya. Oke, di sini ada dua part yang menjadi poin penting, yaitu kita mengenal shell basic. Yang kedua ada copy, deleting, and moving files menggunakan security workstation virtual machine. Oke. Yang pertama itu ya kita memahami basic dari shellnya itu sendiri dari command line dan command promptnya. Lalu kita ke step 1 yang dimana kita menggunakan CyberOps lalu ke terminal emulator. Terminal ininya kita buka terminal. Oh ya, kita close dulu, kita buka terminal, double klik aja. Terus kita ke perintah selanjutnya, terminal open. Oke, lanjut kedua, step display manual page from the command line. Oke, arti kita memasukkan command man di sini, man enter. Nah, di sini tuh ada banyak, jadi apa aja yang include? Yang pertama tuh include nama, terus kedua sinopsis, yang ketiga deskripsi, yang keempat di sini ada contoh atau example. Selanjut di sini ada overview. Di sini masih ada lagi default. Lanjut ada option, dan masih ada lagi dari options. Terus apalagi sih, sabar, control planning, masih ada lagi, atau lokasi status, environment, dan masih ada lagi sampai terakhir files, see also history box. Oke, sampai situ. Nah, show answer, see also, auto disable box. Terus kita tinggal type quit atau chat quit. Oke, di sini tinggal control Q. Nah, tinggal Q aja buat control Q. Lalu apa sih akan terjadi jika kita menuliskan main cp? Di sini kita tulis main cp. Nah, di sini ini jadi lebih ringkas dari sebelumnya. Arti nge-copy source. Mengcopy source sebelumnya, source to this, salah, to this or multiple source to directory, ataupun bisa dibilang menyingkat, membuat lebih singkat directory, dari prompt sebelumnya. Copy files the local file system. Oke, sama. Lanjut, what to jika kita buat PWT. Oke, kita selanjutnya chat quit lalu ketik PWT.
PWD ini akan menghasilkan analis. Bentar, tulisannya. Oh ya, analis. Apa sih fungsinya? Untuk menunjukkan posisi kita berada. Nah, the main for the main page about PWD, the PWD comment for the incident for the work directory. Kita lagi bekerja di mana? Oke, selanjutnya pada step ketiga, kita menuliskan dan mengubah change directory menggunakan cd, mkdir dan ils. Tulis type pwd add from. Oke, kita tulis pwd add from analis. Di sini masih sama, arti masih di awal, arti masih di home analysis seperti yang tadi ya. Artinya masih sama, tidak bisa kata kontrol. Nah, terus untuk begini tuh home analysis misalnya kita mengubah tulisannya, misal kita cd to what the aku salah tuliskannya. Misalnya kita di sini tulisnya cd cd home analysis. Oke, dia yang berubah. Terus misalnya kita tulis from ls apa ini juga. Oke, di sini masih sama seperti yang tadi atau di video sebelumnya. Oke, di sini kita akan mencoba menggunakan mkdir salah folder 1. Oke, enter mkdir sciops folder 2 mkdir sciops folder 3. Oke, enter. Terus kita menuliskan ls boom untuk membuktikan bahwa 3 folder ini telah ditambahkan menjadikan 36-32. Oke, lanjut. Jika kita menuliskan type cd, oke, apakah menghasilkan ini? Coba cd home analysis. Jangan sampai dia typo biar tidak terjadi error. Folder 3. Boom. Oke. Artinya kita berada di folder sciops berada di folder sciops folder 3. Oke. Nah, by seller folder 3 artinya kita ini berada karena menggunakan from yang ini ya, from yang ini, jadi kita berada di folder 3. Not above this title. Oke. Apa yang akan terjadi jika kita menggunakan from ini cd? Bentar, aku nyari. Oke, ini di sini bisa kita mengubah cd. Oke, bentar. Di sini kita akan balik ke tempat awal kita berada. Oke, typo dikit gak masalah. Arti ini directory-nya akan berubah
menjadi home directory karena kali ini ada tanda bendera. Jadi kita ini mengubah directory atau awalnya itu dari site ops folder 3 menjadi ini. Oke. Terus gunakan mkdir untuk meninggalkan site ops folder 4. Oke, kita buat lagi mkdir analis home analis. Oke, terus kita buat folder dulu. Salah. Kalau gini kita nggak usah pakai ini. mkdir ops folder 4. Oke, enter, masuk ke ls enggak sih. Nah, arti kita udah ada folder 4. Terus kita coba masukkan folder 4 ini ke dalam folder ops 3. Oke, menggunakan mkdir terus analis terus site ops folder 3 terus site ops folder 4. Oke, terus kita enter, terus masukkan from ls sama dengan l analis ops folder 3. Oke, enter. Totalnya 4, artinya save of folder 4 telah berhasil di dalam folder 3 nya ini. Oke, up to this point being absolute the root save ops. Arti misalnya kita ubah nama filenya jadi ini, coba kita gunakan prompt ini. Salah. Oke, terus lanjut analis saya folder 3. Enter. Nah, akan ada nama-nama file yang tertera. Change the current. Misalnya kita ubah nih dari awal jadi yang ketiga, cd home analis strip saya ops underscore folder 3. Enter. Nah, setelah balik ini misalnya kita masukkan ke cd titik ini cd spasi titik 1. Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang berubah, Oke, artinya masih ke dalam site of folder. Apparently nothing but, karena masih jalan yang berubah. Artinya karena kita berkata desain titik 1 ini tidak berubah. Coba misal kita menggunakan cd titik 2 di sini, coba cd titik 2. Nah, di sini ini akan balik ke directory awal atau ini directory ini, atau balik ke home analysis ya guys. Balik ke home analysis. Coba misal kita lakukan sekali lagi cd titik 2, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan balik ke home, arti dia cuma begitu ya, home. Oke. Home, atau misalnya terus ulang di sini bisa katakan home analis. Nah,
Kalau di sini artinya tinggal salin dari sini aja, artinya dia masih di dalam folder ini. Nah, oke. Misalnya kita masukkan lagi CD komen CD 2 ini, apa yang akan terjadi? Akan terjadi bug 2, arti black flash, artinya udah ke dalam sistem root, ke dalam sistem root ya, sistem rootnya sendiri. Jadi ini adalah mungkin bisa katakan sistem terakhir. Coba misalnya kita dari sistem root ini kita masukkan lagi, apa akan terjadi? Oke, tidak ada yang berubah karena tanda garis miring ini karena merupakan akhir atau sebuah root. Nah, ada blacklist the root on file system, artinya ini adalah high level paling tertinggi dari sebuah file system yang ada. Oke, terus coba kita lanjut menggunakan use cd home analyst. Apa yang akan terjadi? Misalnya kita balik nih, cd sama dengan balik ke home analyst, coba analyst, enter. Nah, kita telah balik ke home analyst. Lanjut kita masukkan komen echo this is a message encode, and aku nggak tahu bacanya gimana ya guys ya, wajar. Encode to the terminal, koma dulu nih, echo this is a message encode to the terminal by echo. Oke, this is terminal. Oke. Terus jika kita menggunakan, bisa kita enter, tidak bisa terjadi. Misalnya kita enter, apa yang terjadi? Nah, this is message encode to the terminal by echo. Misalnya kita Ctrl C, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kita terus ulang lagi, nggak mau. Misal kita ubah, kita menggunakan operator yang ini ya, yang tertera di sini. Jadi echo is a message, ada salah, message encode salah, encode to the terminal by echo. Terus kita kasih titik, salah, kita kasih titik, terus kita kasih spasi, terus some text file txt. Output as song. Yes, karena ini ada outputnya ya guys, ada outputnya, tapi outputnya ini dalam bentuk file. Oke. Yes, the output was redirected dari some text file. Artinya ini dalam bentuk file ya, outputnya yang terjadi ya. Terus coba kita ini, coba LSL ini, coba buat ngecek ls, salah. Di sini LSL apa tulisannya, some text file txt, enter.
Apakah aku salah? Apakah aku salah guys dalam menulisnya? Sebentar. Eko dis coba sini coba Eko this is message method to the terminal by Eko. Pantesan salah kita salah. Coba misalnya kita tulis ini, kita typo dikit ya. Coba misalnya kita tulis S L kan dibilang kita aja nyampe typo, tapi saya sendiri typo. Ya wajar, namanya juga manusia. Kalah Samsung Taubah kedam teks dari EXT boom. Ada ya, arti cuma masalah typo itu nggak ngaruh, yang penting kita memperhatikan typonya. Terus kita misalnya menggunakan cat, oke, cat dam teks files txt boom. Tulisannya itu pasti akan bertulis this is message entered by terminal. Oke. Misalnya kita menuliskan hal lagi nih, enco. Tulisannya tuh enco. This is different message once again ecot to the terminal by Eko. Eko lanjut kita lakukan titik Eko titik kasih dam yes fine txt terus oke, lanjut kita gunakan komen. Coba kita gunakan komen. Oke. Txt file txt coba scan what kayak aku salah masukin ya. Coba bisa kita salah. Kalau kita typo di sini ya, coba kita masukin ulang. Coba this is once again to the export dom
terus kita coba get dom text, aduh salah, text file txt-nya ini misalnya berubah. Oke, berubah ya guys ya. Tadi terjadi ini karena kita lupa tulis n-nya. Oke, what happened to the text file? Explain. Jadi itu misal kita jelaskan, jadi itu dengan menggunakan tanda ini kita bisa mengubah dengan menggunakan tanda atau from ini kita bisa mengubah isi teks. Kurang lebih menurut aku ini arti the text which will completely replace, artinya ini tulisan yang awalnya ini this is a message entered to the terminal by echo berubah karena ada perubahan tanda ini menjadi this is different message once again entered to the terminal by echo. Nah, itu yang berubah. Jadi nih operator ini itu menghancurkan konten sebelumnya untuk menulis konten terbaru gitu. Predicate dan append to the text file. Ini kita kurang lebih masih banyak. Oke, lanjut lagi ke step 5, redirect and append to the text file. Ya, bentar aku baca dulu karena ini agak mulai mengantuk. Oke. Kita mengalihkan berkas data. Oke, kita coba dulu aja. Jika di sini kita tulis, oke, di sini kita tulis echo this is another line of text, it will be appended, ada salah, output file. Oke, terus kita ketik, kita double dam text file txt. Oke, enter. Sini kita enter dulu, lalu kita use cat aduh salah, dam text file txt. This is different message. It's the terminal and artinya itu apa yang terjadi dengan menggunakan menggunakan apa sih itu operator ya. Ini bisa menambahkan kalimat baru tanpa harus mengubah kalimat yang lama. Oke, itu sih kesimpulan dari ini. Message appended to file arti keeping original context, artinya itu ya menambahkan file baru tanpa harus mengubah konteks yang lama gitu. Oke, di sini in Linux file with a single dot are not have nothing else special about them. They are called hidden file because of this feature. Example of hidden file no. Oke, misalnya ini, coba misalnya kita ada sesuatu ini,
berapa banyak file yang bisa ditampilkan. Misalnya itu kita mengecek ini ya, apa file tersembunyi ls min l. Nah, kita enter. Ini ada sekitar 48 file-file tersembunyi gitu. Bentar, ada WA. Sebentar. Oke, kita lanjut coba. How many display by in blue? How many bears? Oke, artinya itu ada berapa sih yang bar yang warna birunya itu yang tercipta? Arti itu kayak induk lah. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kurang lebih ada 9. Ada 9 ya kurang lebih. Oke, lanjut. Use the kalau misalnya kita menggunakan command ls strip lr. Nah, ada 160 file totalnya di sini. Tapi how many file displayed than before? Dan jelaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita ada 16 karena many more display in the circle fast and hidden. Ini ada, kenapa ada lebih banyak dibandingkan ini, karena ada beberapa file yang bersembunyi gitu. Ya gitu sepertinya, karena saya udah mulai ngantuk, udah malam kerjanya. Jadi ini how many more files ada banyak karena file yang tersembunyi muncul keluar. Itu kan typo gara-gara ngantuk keluar. Di sini ada 9 dan kebanyakan bukan file tersembunyi, bukan file tersembunyi. Oke. Misalnya head enter direct, ada salah. Give the example of hidden file, show output. It's possible hidden enter directory output is. Yes, ada banyak. Soalnya ada banyak data hidden yang bisa dibuka dari sini, seperti root, kayak analis yang titik-titik ini, terus base history yang di atas harusnya nggak ada. Nah, dia kesini nggak ada tapi di sini ada banyak. Terus misalnya contohkan 3 example. Nah, itu bisa dari nih kan ada di sini ada config, base history, sama security. Tapi ini harus saya ya itu juga termasuk, tapi ini ada dari root yang titik 2 ini termasuk dari hidden file. Titik 1 juga termasuk dari hidden file. Terus genome ini juga termasuk dari hidden file, dan juga lokal Mozilla ini lokal Mozilla profile ini masih hidden file. Artinya ada banyak hidden file di sini. Bisa dijelaskan dari ini ada banyak hidden file yang terlihat. Namun di jawaban ini saya bedakan, di sini ada lokal titik lokal, terus di sini ada titik Mozilla, terus di sini titik lokal. Ya kurang lebih sama, tapi ya fungsi juga sama di sini. Oke.
Terus lanjut, ketika kita type main is, apa yang akan terjadi? Misalnya kita tuliskan di sini type main ls bukan is. Nah, komen, oh masalah, main ls, boom. Nah, ini akan menjelaskan lebih singkat lagi. Nah, dari yang tadi diperjelas semuanya dari ide dan segala macam, auto recording, copyright, terus kita tinggal quit. Oke. Lanjut, misalnya use down arrow key, one space bar, one page at a time, scroll down page rocket. Misalnya kita description, misalnya pakai ls ini a doang. Coba, boom. Nah, ini lebih singkatnya untuk mencari file-file sesungguhnya dibandingkan menggunakan ini, tanpa harus ini kayak lebih singkatnya lah, lebih singkat dibandingkan menggunakan ls strip la. Jadi ini lebih singkatnya aja gitu loh, untuk melihat file-file sembunyi dan file-file lokal. Oke. Lanjut ke copying, deleting, and moving. Ada 3 step. Ya, di sini ada 3 step. Yang pertamanya itu copying file. Specify comment to use copy. Oke, misalnya kita ada sebuah komen di sini, kita tulis cp terus dump. Kita karena kita lagi salah, tulis jadi dump txt file titik txt. Oke, lanjut to sciops folder 2. Boom, coba terus kita enter. What a source file useful represent parameters. Misalnya ini kita tinggal membuka menggunakan chat ya. So misalnya search analysis some text file destination. Misalnya kita menggunakan apa ya, jenisnya comment above ya. Misal kita pakai cd ya, pakai cd home, misalnya analysis some dan text file. Nah, base di home, no source file or directory. Tapi misalnya source-nya ini, misalnya ini kita misalnya destination-nya itu sini. Bentar, coba dikali-kat kali ya di sini. Oke. Untuk melanjutkan hal ini kita kayaknya ada sedikit salah. Misalnya ini arti kita kan, arti home domain itu sebagai source-nya ya. Source-nya ini home analysis dom text files kan. Arti resource-nya ini home, misalnya analysis dom text file txt. Bentar, kayak gue dari salah nulis. Oh, file biasa, tidak ada filesnya juga. Oke. Ya, file biasa. Terus destination-nya itu analysis dom
file txt. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oke, coba misalnya kita cek ya, gunakan ISLS sama dengan SciOps. Kedua, nah ada DOM file text, artinya dengan menggunakan ls untuk memverifikasi dari ini also ini sama juga ls. Nah, untuk lihat apakah ini totalnya itu yang awalnya tadi di sini tuh 48, tetap 48 ya guys ya, karena DOM text filenya ini udah pindah. Bentar, kayaknya harusnya udah pindah. Nah, ya udah pindah, bentar. Ya sama lagi. Terus misal kita menggunakan deleting, oke, menggunakan apa, from rm. Terus kita misalnya rm dump text files txt. Nah, baru ls1 ls belum. Pantesan salah masukin rm dom text file txt. Aduh, typo dikit. Nah, baru enter, baru ls cn. Wah, salah. Misalnya itu kita tinggal oke, misalnya ini ini kita close dulu. Kayaknya aku lupa cara hapusnya. Oke, mau nggak mau kita close dulu, mau nggak mau ya, soalnya kita salah masukin. Terus kita masukin ls l dom. Oke, dom hilang ya di sini. Kita terus untuk misalnya kita ingin membalikan filenya, rekursif ini semacam menghilangkan satu folder ya, satu foldernya ini ya. Terus coba rm kasih r, baru nama folder SciOps folder 1, oke. Baru lsr 40. Di sini folder satunya telah menghilang, seperti pada contoh di sini folder satunya juga telah menghilang. Terus misalnya kita ingin memindahkan suatu files dan direktorinya ini menggunakan apa, operator mv, yang dimana nih misal kita contohin mv sama dengan SciOps folder 2 sam edam text dan text files txt. Salah, file txt
terus spasi ada salah, spasi titik, oke. Baru kita ubah ls min l ops folder 2 total. Oke, di sini ada salah typo lagi, bisa kita ulang. Say ops folder 2 dom text file txt. What the hell, salah lagi, astagfirullahaladzim. Say ops folder 2 dom txt, artinya ini benar. Astagfirullahaladzim, 3 kali salah. mv folder 2, jangan buru-buru, teks file txt. Nah, boom. Nge-charge misalnya masuk sini harusnya. Oh, salah, iya salah. Ya salah dari awal. mv ops folder 2 dom teks file txt. Baru benar, boom. Terus ls l say ops folder 2. Nah, totalnya 0. Terus coba kita lagi cek di ls l home analis. Oke, enter. Totalnya akan nambah dibandingkan sebelumnya, dari 40 jadi 44 karena ada file yang nambah. Oke, what command did you accomplish to the task? Arti ini komen yang paling sering kita gunakan itu adalah ls. Untuk accomplish ya, untuk accomplish itu menggunakan accomplish itu apa sih? Apa yang menyelesaikan tugas tersebut? Menyelesaikan tugas tersebut mendingan menggunakan ini, benar, rm r folder 2, saya off folder 2, betul. Saya off folder 2. Terus revision pada advance the Linux command line. Keuntungan kerugiannya ya, anyways very ini artinya ada banyak cara untuk menggunakan command line, dan ada banyak cara juga untuk menggunakan option dan control dalam graphical interface, dan juga bisa menjadi suatu experience ketika kita menggunakan command line, dan user akan mencoba banyak kombinasi untuk menyelesaikan suatu task gitu. Jadi kurang lebihnya dari video ini sekian. Terima kasih. Untuk video selanjutnya bisa ditunggu di setelah video ini. Sekian dari saya, adieu.